Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bahasa, kali ini bertemu dengan saya Chandra Irawan, mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari kelas 3A. Oh iya teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai drama sebagai teks pertunjukan. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu gak sih apa itu drama? Kalau penasaran, yuk kita simak selanjutnya. Yang pertama, pengertian drama. Drama merupakan karya sastra yang memiliki dua dimensi. Artinya, drama selain teks sastra juga sebagai teks pertunjukan. Dan drama merupakan jenis karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Pada hakikatnya, drama menggunakan beberapa tokoh untuk mengungkapkan dialog disertai gerak-gerik dan unsur artistik pertunjukan. Yang kedua adalah unsur-unsur teks sastra. Drama sebagai karya sastra yang memiliki dua dimensi, sebagai bentuk karya sastra dan sebagai bentuk pertunjukan. Sebuah naskah adalah alat ekspresi pengarang yang harus diterjemahkan ke dalam sebuah pertunjukan drama. Dalam unsur teks sastra, yang pertama adalah tentang naskah. Naskah drama merupakan pedoman dalam sebuah pertunjukan drama, karena naskah memuat segala kebutuhan pertunjukan, baik tersirat ataupun tersurat. Secara umum, naskah drama dapat diartikan sebagai karangan yang berisi cerita atau lakon yang memuat tokoh, dialog tokoh, catatan pengarang, dan suasana panggung yang diperlukan. Yang selanjutnya adalah plot atau alur cerita. Plot merupakan jalinan cerita atau kerangka dari awal sampai akhir yang merupakan jalinan konflik antara dua tokoh yang berlawanan. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan Aminuddin pada tahun 1990, bahwa plot pada cerita fiksi pada umumnya adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga terjalan menjadi sebuah cerita. Dan yang ketiga adalah unsur-unsur seni pertunjukan. Sebuah pertunjukan yang memiliki unsur-unsur yang dapat menjadikan sebuah pertunjukan tersebut berjalan. Menurut Wiyanto, unsur-unsur pementasan drama rias, tata, setidaknya ada 9 unsur, yaitu naskah drama, pemain, sutradara, tata busana, tata panggung, tata lampu, tata suara, dan penonton. Yang pertama adalah naskah drama. Naskah adalah karangan yang berisi sebuah cerita. Di dalamnya memuat tentang dialog, nama tokoh, keadaan, karakter tokoh, petunjuk akting, petunjuk suasana, bahkan waktu pertunjukan. Naskah bertujuan untuk memudahkan semua yang terlibat dalam mengerjakan pertunjukan. Keberadaan naskah adalah salah satu ciri dari teater modern. Naskah berfungsi untuk menjadi landasan dan menjadi acuan dalam menjalankan perannya. Tanpa keberadaan naskah, aktor akan merasa kesulitan bermain dan arah dalam pertunjukan. Selanjutnya pemain. Pemain atau yang sering disebut aktor adalah orang yang memerankan cerita dari sebuah pertunjukan. Pemain menjadi titik inti dalam menerjemahkan atau mengekspresikan karya sastra dalam bentuk pertunjukan. Sehingga penonton dapat melihat sebuah karya sastra dimainkan dengan menarik dan sempurna. Kepiawaian seorang pemain sebagai orang yang ditugasi untuk menciptakan suasana di atas panggung harus dapat menghidupkan tokoh, konflik, dan suasana yang tertera dalam naskah menjadi nyata di atas panggung. Selanjutnya adalah sutradara. Sutradara adalah pemimpin pementasan atau pertunjukan. Sutradara memiliki tugas pokok, bertanggung jawab menyukseskan pertunjukan. Sutradara juga memiliki tugas dari pemilihan naskah, pemilihan pemain,
melatih dan membimbing, serta menentukan awak pementasan lainnya. Selanjutnya adalah tata rias. Orang yang bertugas mengerjakan tata rias disebut dengan penata rias. Tata rias adalah cara mendandani pemain sesuai dengan perannya, karakternya, dan pencahayaan yang akan digunakan dalam pertunjukan. Selanjutnya adalah tata busana. Tata busana adalah pengaturan pakaian pemain, baik bahan, model, maupun cara mengenakannya. Orang yang bertugas dalam tata busana disebut penata busana. Tugas pokok penata busana adalah menyiapkan busana yang hendak digunakan pemain. Busana yang digunakan disesuaikan dengan sosiologi pemain dan sudah didiskusikan dengan sutradara. Penata busana sebenarnya berhubungan dengan penata rias, sehingga terkadang penata busana dan penata rias biasanya disatukan. Selanjutnya adalah tata panggung. Tata panggung disebut juga penata artistik, yaitu tugas pokoknya penata artistik adalah membuat panggung sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan oleh pementasan. Selanjutnya adalah tata lampu. Tata lampu adalah pengaturan cahaya di panggung. Tata lampu erat hubungannya dengan tata panggung. Penata cahaya harus memiliki kemampuan yang baik tentang listrik dan cahaya karena berhubungan dengan pencahayaan. Pencahayaan harus memiliki berfungsi mampu menggambarkan latar dan dukungan penuh penata panggung pemain sehingga suasana pertunjukan tercipta. Selanjutnya adalah tata suara atau tata musik. Dalam tata suara, pengaturan suara dan musik pengiring pertunjukan adalah hal terpenting. Alat musik, paduan dan kesesuaian dengan suasana, pengaturan keras atau lembutnya musik harus mampu diperhitungkan untuk mendukung permainan drama. Oleh karena itu, penata suara atau musik harus mampu menerjemahkan musik dan kebutuhan suara lainnya sebagai penunjang pertunjukan. Selanjutnya adalah penonton. Walaupun ada di luar proses, keberadaan penonton dalam pementasan drama adalah salah satu unsur terpenting. Bagaimanapun, sempurnanya persiapan sebuah pertunjukan, kalau tanpa penonton, tidak akan ada yang menikmati pertunjukan tersebut. Penonton adalah salah satu indikator kesuksesan sebuah pertunjukan. Ada beberapa kriteria penonton, yakni penonton awam, penikmat pertunjukan, sampai pada praktisi, serta kritikus pementasan. Nah, jadi gitu teman-teman. Bagaimana? Mudah kan untuk dipahami? Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali Sobat Bahasa.